Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. هو النبي الذي قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka diawali dari sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kajian rahimakumullah, tema kita kali ini adalah tentang pendidikan. Tema ini menjadi penting karena pertama, akhir-akhir ini kita banyak mendengar kejadian yang terjadi, bahkan kemudian terjadi di seputar pendidikan kita. Misalnya saja yang belum lama ini terjadi adalah tentang bagaimana seorang anak itu bisa tega, dengan teganya itu menghabisi atau membunuh bapak dan neneknya. Ini ada apa sebetulnya di dunia pendidikan kita? Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk kemudian mengetahui bagaimana Al-Quran sesungguhnya berbicara tentang pendidikan. Bagaimana sesungguhnya pendidikan dalam Islam itu untuk kemudian tidak hanya lebih mementingkan sisi intelektualnya saja, akan tetapi kemudian juga sangat mementingkan dari sisi spiritual. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran kata pendidikan sebetulnya memiliki dua diksi. Yang pertama adalah kata ta'lim. Akar katanya itu diambil dari kata allama yu'allim, artinya mengajarkan gitu. Sehingga kemudian ditambahkan dengan huruf ta menjadi ta'allama, ya ta'allam yang artinya belajar. Atau yang sering kita dengar menjadi ta'lim gitu ya. Ta'lim itu bisa diartikan dengan transfer ilmu ya. Transfer ilmu. Jadi elemen yang pertama dalam pendidikan itu adalah ya memang transfer ilmu. Tetapi kemudian ketika kita merujuk kepada ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu ternyata tidak hanya transfer ilmu saja. Sekarang kalau kita mau merujuk ke ayat yang pertama kali Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, ini mungkin orang-orang banyak memahami hanya kata ikra saja, sehingga kemudian difahami dengan membaca. Padahal sesungguhnya jangan dipotong menjadi ikra saja, sehingga kemudian ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata kuncinya sebetulnya di sini tidak hanya Iqra saja. Kenapa? Karena dalam Islam, karena dalam Al-Quran yang namanya pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu saja, akan tetapi kemudian dibarengi dengan nilai-nilai pemeliharaan, nilai-nilai pendidikan. Maka ketika kita baca ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada kata khalaq di sana. Maka ketika kita memahami makna kata khalaq, itu mengandung unsur tauhid rububiyah. Seperti kita ketahui bahwa seorang Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah
ketika mengklasifikasikan tauhid itu ada 3. Pertama adalah tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan. Nah, itu tauhid uluhiyah menurut Ibnu Taimiyah. Baru yang kedua dikenal dengan tauhid rububiyah, yaitu Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Yang ketiga baru asma wa sifat. Nah, kata khalaqa itu dimaknai dengan tauhid rububiyah, bahwa di situ Allah kemudian juga memelihara. Nah, oleh karena itu dari ayat ini sebetulnya kita bisa memahami bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas transfer ilmu saja, akan tetapi juga bagaimana kita memelihara, bagaimana kita kemudian mendidik peserta didik untuk kemudian menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual. Kira-kira itu definisi pendidikan dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Nah, ini ayat terkait dengan pendidikan juga di dalam surat At-Taubah. "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Ajaibnya ayat tentang pendidikan ini ternyata diawali dari kata mukminun, artinya tentang keimanan. Lagi-lagi di sini Al-Quran seakan-akan ingin menjelaskan bahwa ternyata ketika kita ingin berbicara tentang pendidikan, yang pertama kali kita perkuat adalah keimanan. Maka kemudian suatu kekeliruan ketika kita mengatakan kita berpendapat bahwa yang namanya pendidikan itu adalah transfer ilmu saja. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena justru dalam Islam, dalam Al-Quran, yang pertama kali diperkuat adalah dalam hal keimanan. Dan tentu saja ketika kita rujuk kepada hadis Rasulullah terkait dengan iman, dengan Islam, itu kan berkaitan erat sekali dengan yang namanya hal-hal spiritual. Oleh karena itu lagi-lagi dua ayat ini menjelaskan kita bahwa ternyata dalam Islam, dalam Al-Quran yang namanya pendidikan itu tidak hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya intelektual saja, tetapi juga kemudian memperhatikan hal-hal spiritual. Dan ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala itu juga kemudian menjelaskan bahwa kedudukan orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu itu nanti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Oleh karena itu mungkin hadirnya kita ke tempat ini, duduknya kita untuk mengkaji tema tentang pendidikan ini, sebetulnya juga memiliki relevansi bagi kita untuk kemudian kita mensucikan jiwa kita. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap diri kita, setiap manusia itu tentu nanti akan menghadap kepada rohnya, dan siapa yang berhasil menghadap rohnya itu hanyalah orang-orang yang memiliki jiwa yang suci. Di dalam Al-Quran dijelaskan illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sebetulnya pendidikan itu lagi-lagi outputnya nanti adalah supaya jiwa-jiwa kita itu suci, supaya pribadi-pribadi kita itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual. Oleh karena itu, dalam hal pendidikan sebetulnya bagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai ibu, dan sebagai pendidik, sekurang-kurangnya ada beberapa tanggung jawab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tanggung jawab keimanan. Karena goalnya itu adalah kita ingin menciptakan pribadi yang beriman, maka kemudian tentu kita memiliki tanggung jawab keimanan kepada keturunan kita. Di antara bentuk tanggung jawab keimanan ada di antaranya adalah kita ajarkan nilai-nilai ketauhidan.
ketauhidan. Maka sejak dari proses mengandungnya seorang ibu dalam kemudian bagaimana seorang calon bayi yang nanti akan dilahirkan, bahkan sampai kemudian dilahirkan, maka kita memiliki tanggung jawab keimanan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah." Hadis ini kurang lebih artinya adalah, dan perdengarkanlah kepada bayi-bayi kalian ketika pertama kali hadir di muka bumi ini adalah dengan kalimat tauhid. Ini luar biasa sekali kalimat tauhid ini, ya. Sehingga kemudian berimplikasi kepada pendidikan anak-anak kita. Nah, ini yang pertama, ya. Nah, tentu saja tidak hanya kemudian kita mengajarkan, menanamkan nilai-nilai ketauhidan secara tekstual saja, ya. Kita betul-betul menanamkan nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari anak kita. Jangan sampai kemudian keturunan kita, anak cucu kita itu jauh dari nilai-nilai ketauhidan, ya. Setiap saat kita nasihati, setiap saat kita ingatkan bahwa ada Zat yang Maha Pencipta yang sudah menciptakan seluruh alam raya ini. Kita ajarkan ketiga nilai tauhid yang sebagaimana diklasifikasikan oleh seorang Syekh Ibnu Taimiyah. Kita ajarkan bahwa dalam Islam itu Allah tidak hanya tugasnya menciptakan saja, tidak, ya. Kalau mungkin mohon maaf di agama-agama yang lain mungkin Tuhannya ya hanya mencipta saja. Tetapi dalam Islam Allah Azza wa Jalla itu setelah menciptakan tidak membiarkan alam semesta itu berjalan begitu saja, tidak. Itu kemudian Allah memelihara. Bagaimana kita perhatikan di alam raya itu, di galaksi kita itu, yang namanya matahari ketika berrotasi itu kenapa kemudian tidak berbenturan dengan benda-benda angkasa yang lainnya? Dalam surat Yasin kita menemukan tentang ayat kauniyah. Ayatnya itu berbunyi, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil hakim." Jadi surat Yasin ternyata tidak berbicara tentang kematian saja. Ternyata surat Yasin isinya juga ada hal-hal yang ilmiah. Salah satunya adalah tentang bagaimana sebuah matahari itu berotasi. Tetapi kemudian dalam rotasinya matahari itu, dalam orbitnya itu kenapa tidak bertabrakan gitu dengan benda angkasa lainnya gitu. Nah, semuanya itu tentu adalah karena Allah memelihara alam semesta ini untuk kemudian tidak terjadi yang namanya kehancuran. Nah, kemudian juga bagaimana Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Itu tidak lain tujuannya adalah supaya bumi ini menjadi makmur, gitu. Ada yang menghidupinya, ada yang memeliharanya, siapa? Yaitu manusia. Nah, itulah kita ajarkan nilai-nilai ketauhidan, tauhid rububiyah kepada generasi penerus kita. Lalu juga yang ketiga, Allah memiliki tauhid asma wa sifat. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam teologi Asy'ariyah mungkin kita tahu bahwa Allah memiliki 20 sifat wajib. Kemudian Allah memiliki 99 nama-nama yang baik atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Kita ajarkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Kemudian bagaimana kita sebagai manusia itu memang diharuskan untuk mengimplementasikan dalam kehidupan di muka bumi kita, ya. Kalau Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, penyayang, pengasih dan penyayang, maka seharusnya manusia bisa memanifestasikannya dalam kehidupan bertetangganya. Sehingga kemudian umat Islam itu ya harus memiliki sifat kasih, sayang kepada sesama umat manusia. Jadi tidak hanya terbatas kepada umat Islam. Nah, itu yang pertama, yaitu kita ajarkan nilai-nilai ketauhidan. Jangan sampai kemudian generasi kita itu buta sama sekali, ya. Tidak ada informasi terkait dengan itu.
yang namanya ketauhidan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad, ya, Allah itu menjelaskan ketika kita ini bertauhid dengan benar, maka kata kuncinya adalah dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya berilmu dulu, baru bertauhid. Maka kemudian sudah tepat menurut saya, kan? Ketika umat Islam Indonesia itu lebih memilih aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena tauhidnya itu moderat, ya. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ya. Di tengah-tengah, ya. Memang ada aliran yang tidak moderat, ada, ya. Misalnya siapa? Aliran Mu'tazilah contohnya, atau aliran Syiah misalnya, yang terlalu berlebih-lebihan, ya. Terlalu lebih mengedepankan logika misalnya. Maka di sini kita patut bersyukur, ya, kita memiliki aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kepada generasi penerus kita, anak cucu kita itu tentang halal dan haram, gitu ya. I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah. Nah, ini yang ketiga, wa muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, ajarilah, perintahkanlah anak cucu kalian itu untuk mengerjakan yang halal, mengerjakan perintah yang nanti dalam formulasi hukum Islam itu menjadi halal, dan menghindari yang namanya larangan yang dalam hukum Islam itu menjadi haram. Nah, ini kita sejak ini kita harus ajarkan kepada anak cucu kita, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, gitu. Tidak ada yang abu-abu di sana, gitu ya. Maka ketika kita misalnya ada atau berada di wilayah yang abu-abu misalnya, maka tips dari Rasulullah hendaknya juga kita tinggalkan. Karena yang abu-abu itu di dalam Islam dikenal dengan mutasyabihat, ya. Jadi masih sama-sama, masih abu-abu, ya. Maka kemudian sejak dini kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwa yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kenapa? Fadzalika wiqayatan lahum wa lakum minan nar. Nah, ini kata kuncinya. Hal tersebut, ya, sesungguhnya bisa pertama melindungi anak cucu kita, kedua itu juga bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, gitu. Jadi ketika naudzubillah misalnya ada keturunan kita, anak cucu kita yang nanti di hari kiamat kemudian dilemparkan ke api neraka, ya, tentu mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai orang tuanya terkait dengan apa yang sudah kita berikan kepada mereka, gitu. Tetapi kalau sejak di dunia kita sudah membentengi putra putri kita, anak cucu kita, untuk kemudian tidak memakan harta yang haram misalnya, maka itu tentu akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengajarkan anak cucu kita itu ibadah. Jadi ketiga hal ini sebetulnya tiga pilar dalam ajaran Islam. Pertama tauhid, kedua adalah akhlak, dan yang ketiga adalah ibadah. Ya. Apa namanya, rumusannya kata Nabi SAW, sejak usia 7 tahun, ya, anak kita itu, cucu kita itu kita ajarkan yang namanya sholat. Ya. Bahkan di usia 10 tahun kata Nabi boleh dipukul, gitu ya. Nah, tentu sebagai pendidikan dan pembiasaan dan pengkondisian. Para jamaah sekalian, ya, kenapa kemudian ketika kita bandingkan dalam tanda kutip, ya, sistem pendidikan misalnya yang ada di pesantren dan yang di luar pesantren, itu kan hasilnya itu bisa terlihat berbeda. Saya contohkan misalnya dalam hal ibadah. Kenapa kemudian yang lulusan pesantren, ya, itu kemudian ya mohon maaf ibadahnya itu ya
lebih rajin gitu ya dibandingkan dari luar pesantren misalnya ya. Saya bisa pastikan bahwa karena di pesantren itu kan dikondisikan gitu ya, dibiasakan gitu ya. Maka kemudian anak cucu kita yang lulusan pesantren itu biasanya ya ibadahnya itu sudah terbiasa gitu ya. Tanpa disuruh, kemudian tanpa itu insya Allah akan dengan sendirinya dia akan melakukan ibadah. Walaupun yang di luar pesantren ada juga gitu ya. Yang mau saya katakan di situ adalah pembiasaannya gitu. Maka ketika misalnya ada lembaga pendidikan di luar pesantren yang juga ternyata berhasil gitu ya, berarti ia sudah berhasil mengkondisikan lingkungan sekolahnya atau lingkungan pendidikannya itu untuk selalu melakukan yang namanya ibadah. Karena kata kuncinya di situ adalah pembiasaan ya. Dan pengkondisian. Bagaimana kemudian misalnya ya, kalau di pesantren itu kan gadget itu kan nggak bisa. Kemudian TV itu kan nggak ada. Apalagi alat-alat komunikasi yang itu kebanyakan ya. Sampai saat ini riset meneliti menyebutkan bahwa hal terberat tantangan dalam pendidikan itu adalah gadget, media sosial. Kalau di pesantren itu nggak ada. Dan itulah mungkin ya yang menjadikan bagaimana kemudian pesantren itu ya memang untuk saat ini adalah lingkungan yang kondusif gitu ya, dalam hal pembiasaan dalam ibadah. Ya walaupun ada juga satu dua mungkin yang lulusan pesantren ternyata kok ibadahnya, nah itu kasuistik sifatnya. Oleh karena itu para jemaah sekalian ya, yang namanya ibadah itu menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai orang tua, bagi seorang ayah, seorang kakek, untuk kemudian kita biasakan, kita tanamkan nilai-nilai ibadah dalam diri putra putri kita, anak cucu kita itu kita biasakan supaya mereka itu terbiasa dengan ibadah. Konsekuensinya kalau kita perintahkan kepada anak cucu kita itu sholat, ya kita aja dulu gitu ya. Kita ajarkan tahajud, ya kita aja dulu gitu ya. Kita ajarkan duha, syuruk dan lain sebagainya, ya kita aja dulu, kita harus perkuat ibadah kita. Maka niscaya kemudian anak cucu kita itu nanti akan terbiasa menyaksikan dan meneladani apa yang kita lakukan. Nah, merupakan tanggung jawab keimanan juga adalah kita ajarkan anak cucu kita itu mencintai Nabi dan Al-Quran. Jadi ada ada perkataan para salafus sholih ya, dalam hal ini sahabat dan tabi'in itu menceritakan bahwa adibu auladakum ala salati khisal hubbu nabiyyikum. Jadi ada beberapa hal yang harus juga kita tanamkan dalam jiwa anak putra putri kita, anak cucu kita. Yang pertama adalah mencintai nabinya. Nah, itu kata kuncinya, mencintai nabi gitu ya. Zaman sekarang itu kan sesuatu yang wah gitu ya. Mencintai sosok seorang Nabi Muhammad itu sesuatu yang wah gitu. Kenapa? Realitanya, faktanya ya, kita perhatikan bahwa anak-anak muda sekarang ya mereka mungkin lebih mengidolakan ya, dalam konteks itu ya, mohon maaf, artis Korea gitu ya. Kemudian para selebriti dari Nusantara, dari Indonesia, dan ternyata banyak yang melupakan tentang sosok Nabi kita gitu ya. Padahal sesungguhnya justru yang lebih urgent itu adalah ya, bagaimana kita mencintai sosok Nabi kita. Tidak hanya pribadinya ya, kemudian keluarganya, kemudian para sahabatnya. Ini kan tidak ya. Fenomena saat ini kan anak cucu kita itu kan lebih familiar mereka dengan identitas favorit mereka gitu ya. Mereka lebih hafal siapa nama-nama artis Korea, mereka lebih hafal siapa lahir dari orang tua siapa gitu ya. Sedangkan Nabi kita kemudian keluarganya itu mereka tidak familiar. Nah, ini adalah suatu ironi gitu ya. Nah, menurut saya ini menjadi penting bagi kita untuk kemudian kita tanamkan nilai-nilai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa qiraatil Quran gitu ya.
Dan jangan biarkan ya anak cucu kita, keturunan kita itu jauh dari yang namanya Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa setelah kalah dari umat Islam ya, pasukan salib ya, pasukan salib itu kan kemudian mencari kelemahan dari umat Islam. Singkat cerita kemudian mereka menemukan ternyata kata kuncinya ada di Al-Quran itu. Semakin jauh umat Islam dari Al-Quran, maka semakin mudah mereka bisa mengalahkan Islam. Itu kesimpulan yang mereka dapatkan, dan ternyata itu mereka lakukan dan ternyata berhasil. Gitu. Saat ini ya terus terang kita melihat bahwa kemajuan dalam hal apapun itu, teknologi, keilmuan, itu dimiliki oleh non-muslim. Dalam hal ini barat ya. Kita ketinggalan jauh dalam hal keilmuan ya. Teori-teori sains itu banyak dilahirkan oleh orang-orang barat. Kita hanya mengekor ya, kita hanya mengikuti ya teori-teori mereka ya. Teori sosial, kemudian teori, kita kalah ya. Nah ternyata hal itu dikarenakan generasi kita jauh dari yang namanya Al-Quran. Oleh karena itu penting untuk kita kemudian mengembalikan ya, giroh keilmuan khususnya Al-Quran ya, untuk kemudian menjadi terpatri dalam satu dari anak cucu kita gitu ya. Jadi jangan sampai Al-Quran itu hanya didekati, hanya dibaca itu ketika bulan Ramadan saja. Tidak ada. Idealnya setiap saat ya anak cucu kita biasakan berinteraksi dengan yang namanya Al-Quran. Ini pengalaman saya di Mesir sana, Bapak para jamaah sekalian ya. Memang umat Islam di Indonesia itu berbeda dalam hal interaksi dengan Al-Quran, dengan umat Islam di Mesir misalnya ya. Di Mesir itu setiap sudut kota, dimanapun kita berada, di pasar, di atas kendaraan, di bis umum, ya, di kereta cepat sekalipun ya, mereka itu sangat dekat sekali dengan yang namanya Al-Quran. Di setiap sudut itu kita banyak menemukan orang itu bawa mushaf, gitu. Bawa mushaf. Pedagang sayur di pasar Mesir itu sambil menunggu customer gitu, sambil menunggu orang-orang yang datang untuk membeli sayur-sayuran, itu mereka baca Al-Quran. Di bis ketika berdesak-desakan ya, atau di kereta ketika berdesak-desakan sambil menunggu perjalanan gitu ya, mereka masih menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Di kita itu sepertinya sangat jarang sekali. Dan bahkan bisa dibilang aneh ya, ketika ada orang yang di busway atau MRT itu baca Al-Quran, sepertinya aneh gitu. Nah ini menjadi evaluasi dan kritik bagi kita, bahwa ternyata bagaimana kita ingin membangun peradaban ya, kalau interaksi dengan Quran kita saja itu sangat minim. Oleh karena itu kata kunci ini sebetulnya adalah semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka sebetulnya kita semakin dekat dengan puncak peradaban yang akan kita raih. Nah itu yang kedua. Nah kemudian juga kita ajarkan tentang sejarah Islam ya. Nah para salafus soleh, para sahabat dan tabi'in itu pernah menceritakan bagaimana sukses story mereka, bagaimana mereka itu bisa berhasil dalam menyiapkan generasi berikutnya. Kata mereka itu menceritakan, kunna nu'allimu auladana maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum surah min al-Qur'an. Jadi para sahabat itu dalam mendidik putra putrinya, anak cucunya itu selalu menceritakan bagaimana perjuangan seorang Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Itu luar biasa sekali gitu ya. Mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan dakwah terang-terangan, itu selalu diceritakan kepada generasi penerusnya. Maka kemudian tidak heran ya, periode terbaik menurut Rasulullah itu adalah periode sahabat.
dan periode tabi'in gitu ya. Karena para sahabat dan tabi'in itu sudah mempersiapkan betul-betul gitu ya, generasi penerusnya untuk kemudian menjadi generasi yang terbaik gitu ya. Maka tidak heran kemudian dalam Islam ya, dan Islam itu pernah mencapai puncak kejayaannya ya, itu pada periode tabi'in. Maka tidak heran kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibnu Firnas, kemudian Al-Khwarizmi ya, yang bisa memadukan antara keilmuan dengan yang namanya Al-Quran. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tokoh-tokoh ini adalah mengawalinya dengan yang namanya menghafal Al-Quran. Mereka itu menghafal Al-Quran, tetapi juga menemu teori kedokteran. Mereka hafal Al-Quran, tetapi juga menemu teori matematika. Mereka hafal Al-Quran, tetapi kemudian menemukan teori sosiologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita ajarkan sejarah Islam terkait dengan success story dari sejarah Islam. Nah, yang berikutnya adalah, namun walaupun hal itu adalah menjadi cita-cita kita bersama ya, kita juga harus bisa memahami fitrah seorang anak ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ayat dan hadis ini ya, dari ayat dan hadis ini sebetulnya melahirkan dua teori besar dalam ilmu psikologi. Yang pertama adalah mengatakan bahwa kesuksesan seorang anak ya, itu adalah merupakan faktor internal yang paling berpengaruh ya. Itu faktor internal. Tetapi teori yang kedua mengatakan, oh tidak, yang menentukan kesuksesan seorang anak adalah faktor eksternal. Maka yang menjadikan seorang anak itu adalah Nasrani, Yahudi, atau Majusi sekalipun, itu sebetulnya yang sangat berperan adalah orang tua gitu. Atau justru sebaliknya, yang menjadikan seorang anak itu menjadi hafal Al-Quran, taat dalam Islam itu juga adalah orang tua. Dan lagi-lagi kemudian di sini faktor eksternal dalam hal ini adalah orang tua itu bisa menentukan keberhasilan seorang anak. Nah, oleh karena itu ini menjadi pertimbangan kita dalam hal fitrah seorang anak itu yang memang harus kita perhatikan. Dan kita harus juga mempelajari tentang fase-fase kapan kira-kira kita bisa masuk ke wilayah ini, wilayah itu dan lain sebagainya, untuk kemudian kita bisa mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, berikutnya adalah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan ketauhidan tadi ya, bahwa Allah itu juga memiliki yang namanya, bahwa ayat Al-Quran para jamaah sekalian itu kan terbagi dua. Ada yang ayat qauliyah ya, yaitu ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita hafal, dan yang kedua adalah ayat kauniyah yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya ini. Nah, kita ajarkan kepada anak kita supaya kemudian mereka itu sadar. Begitu juga tentang khusyuan ibadah anak cucu kita. Nah, puncaknya adalah bagaimana kemudian kita tanamkan dalam nilai anak-anak, dalam nilai anak cucu kita itu jiwa yang selalu muraqabah, jiwa yang selalu merasa diawasi. Ini penting sejak dini ya. Kalau kita lihat fenomena masyarakat Indonesia saat ini ya, korupsi sangat marak sekali ya. Hal itu dikarenakan kenapa? Karena mungkin sejak kecil ya, para pejabat-pejabat koruptor itu ya, mungkin tidak diajarkan yang namanya muraqabah ya, merasa diawasi mungkin ya. Sehingga kemudian ketika ada kesempatan untuk korupsi, mereka korupsi. Andai saja ya, sejak dini kita bisa dan berhasil mengajarkan kepada anak cucu kita itu sifat muraqabah ya, jiwa-jiwa yang merasa diawasi, niscaya ya,
negeri kita, pejabat-pejabat kita itu akan terhindar dari yang namanya korupsi. Ya ulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Itu rumusannya. Ketika kita ajarkan kepada anak cucu kita, jagalah Allah. Merasalah kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena yahfazuka, niscaya Allah juga akan menjaga kalian. Bagaimana cara menjaga Allah? Kita lakukan perintahnya dan kita hindari yang namanya larangannya, gitu ya. Kan ini kan sudah kita temukan juga dalam hadis Rasulullah terkait dengan ihsan, gitu ya. Jadi ihsan itu, jadi muraqabah itu sebetulnya adalah hasil dari yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Apa itu ihsan? Kita beribadah, kita beraktivitas seakan-akan kita melihat Allah, gitu ya. Seakan-akan kita berjumpa kepada Allah. Kita sholat, yakin aja kita melihat Allah, gitu ya. Kita zakat, walaupun orang nggak tahu, kita yakin bahwa Allah itu tahu, gitu ya. Kita bangun malam, walaupun orang pada tidur, yakin aja Allah itu tahu, gitu ya. Tetapi kalau kita nggak sanggup untuk merasa melihat Allah, gitu ya, fa'illam takun ta'ahu fa'innahu yaraka. Yakin aja pasti akan Allah itu akan melihati kita. Jadi kata kuncinya fa'illam takun ta'ahu fa'innahu yaraka. Dan di dalam hadis ini juga idza sa'alta fas'alillah, ya. Kalau kalian itu meminta, kalau kalian itu mengadukan kesulitan kalian, adukanlah hanya kepada Allah, gitu ya. Mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kalian minta pertolongan, gitu, mintalah kepada Allah. Fenomena saat ini kan enggak, ya. Kesulitan-kesulitan kita kadang kita sebarkan di media sosial, gitu ya. Harapannya supaya dapat solusi, ya. Ternyata kan enggak juga, gitu ya. Maka kemudian idealnya dalam Islam itu ya ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menginginkan suatu hajat, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yaitu tanggung jawab keimanan. Yang kedua adalah tanggung jawab akhlak. Tanggung jawab akhlak ini juga menjadi penting. Bagaimana kemudian sosok seorang Nabi Muhammad itu betul-betul jadi figur sentral dalam hal yang namanya akhlakul karimah, gitu ya. Bagaimana enggak menjadi teladan, ya. Aisyah radhiyallahu anha itu kan pernah menceritakan bahwa Rasulullah itu sebetulnya Al-Quran berjalan, gitu ya. Kata Aisyah itu kan innama khuluquhu al-Quran, gitu ya. Rasulullah itu ya Al-Quran berjalan, gitu ya. Akhlaknya sangat-sangat terpuji, gitu. Bahkan sebelum ia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ya, itu akhlaknya sudah diakui, gitu ya, oleh masyarakat jahiliyah. Di antaranya kemudian itu menjadikan dirinya menjadi terkenal sebagai al-amin, gitu ya, yaitu yang jujur. Maka kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Para jamaah sekalian, kenapa kemudian Islam itu nggak diturunkan misalnya di Romawi misalnya, atau di Persia misalnya, tetapi kemudian diturunkan di di kalangan, di umat yang memang betul-betul terbelakang, yaitu suku Arab jahiliyah. Jadi tidak hanya dalam hal ilmu saja Arab jahiliyah itu ketinggalan, dan mereka juga ketinggalan dalam hal akhlak, ya. Bagaimana tidak ketinggalan dalam hal akhlak, ya? Anak perempuan baru lahir itu dikubur hidup-hidup, gitu ya. Itulah rasa nurani di mana, gitu ya, anaknya di mana, gitu. Nah kemudian Islam ini diturunkan di sana, bukan di Romawi atau bukan di Persia, ya. Kenapa? Karena sebetulnya ingin mengangkat, ya, sisi-sisi kemanusiaan itu untuk kemudian ya betul-betul manusiawi, gitu ya. Jangan sampai kemudian sifat-sifat kemanusiawi itu hilang dari seorang manusia.
Nah disitulah kemudian diutus seorang Nabi Muhammad SAW untuk menjadi teladan. Ya. Salah satu contohnya lagi adalah bagaimana bisa gitu ya, yang setiap waktu, setiap saat Rasulullah itu setiap berangkat pergi ke masjid itu disakiti gitu ya, dilempari batu, dilempari pohon bahkan ya. Suatu saat tidak ada ya. Aneh gitu Rasulullah gitu ya. Aneh. Ini kok biasanya ada yang lemparin batu, ada yang lemparin kotoran, terus sekarang kok tiba-tiba nggak ada nih. Ada apa nih? Ya? Singkat cerita kemudian Rasulullah mendengar orangnya lagi sakit Rasulullah dan orang yang selalu lempar batu, yang selalu lempar kotoran itu lagi sakit. Ya. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Memaafkan, bahkan kadang-kadang mendoakan ya orang yang sudah menyakiti Rasulullah itu didatangi dan didoakan. Jadi kurang baik apa coba Rasulullah? Bagaimana kemudian Rasulullah itu menjadi sebagai teladan bagi seluruh manusia gitu. Tidak hanya umat Islam. Maka kemudian Nabi memiliki julukan rahmatan lil alamin gitu. Nabi itu adalah kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita ajarkan anak cucu kita yaitu sifat-sifat untuk menghindari sifat-sifat yang tidak baik seperti bohong ya. Kemudian juga suka menyakiti atau bullying ya, suka menghina gitu ya, suka mengecilkan gitu ya. Namun bullying ini ternyata tidak hanya terjadi di dunia pesantren saja, di dunia pendidikan saja, dunia majelis taklim pun saat ini sedang viral ya. Ada ustadz yang kemudian bully ya kepada jamaahnya. Dan kalau dalam perspektif akhlak ya mungkin itu tidak baik ya, itu kurang mendidik ya, lebih seperti itu. Apalagi kemudian Rasulullah itu pernah mengatakan sababul muslim fusuq ya. Jadi orang yang suka caci maki orang lain itu sebetulnya sudah dikategorikan sebagai fasik gitu ya. Fasik itu selangkah lagi menjadi murtad gitu ya. Apalagi wakitaluhu kufrun, dan yang membunuh orang Islam lainnya itu sudah dianggap sebagai kafir. Jadi jangan main-main para jamaah sekalian ya. Ya walaupun terlepas dari hal tersebut ya, dan saya tidak bisa banyak berkomentar ya, lebih banyak lagi terkait dengan itu ya. Yang bisa saya katakan adalah wallahu a'lam. Tetapi dalam perspektif akhlak ya mungkin itu kurang baik ya. Nah kemudian kita ajarkan kepada anak cucu kita itu jangan meniru-niru ya budaya dari luar Islam. Sebentar lagi pergantian tahun ya, dan kita sejak ini kita wanti-wanti ya anak cucu kita jangan kemudian berlebih-lebihan dalam memperingati pergantian tahun ya. Kenapa? Karena tentu itu bukan dari budaya Islam ya. Dalam hadis itu disebutkan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata Rasulullah ya. Siapa yang meniru-niru perbuatan budaya orang lain ya, apalagi budaya dari non-muslim, maka sebenarnya dia sudah masuk dalam kelompok itu ya. Nah, oleh karena itu kita ajarkan kepada anak cucu kita itu memiliki kepribadian yang kuat gitu ya. Memiliki mental yang kuat untuk kemudian tidak terombang-ambing, tidak mudah terlenakan oleh budaya dari luar ya, dari muslim misalnya, untuk kemudian mereka lebih mengikuti. Alhamdulillah. Dan tanpa kemudian memfilter mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah kita ajarkan. Itu juga kemudian kita wanti-wanti kepada anak cucu kita yang terlalu fanatik ya, misalnya kepada artis idolanya misalnya, kepada artis Korea atau artis Indonesia kan yang kemudian mereka jadikan betul-betul idola. Kita ajarkan bahwa hal tersebut fanatisme, kemudian menyerupai umat lain, budaya lain itu adalah tidak dianjurkan dalam namanya Islam. Begitu juga hedonistik, materialistik ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengajarkan dalam ajaran Islam ya. Islam itu sebetulnya tidak hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya materi saja gitu ya.
tidak hanya hal-hal yang jasmani saja, tetapi menggabungkan antara sisi jasmaninya dan sisi rohaninya. Mohon maaf, jadi kalau di dalam agama lain, misalnya agama Yahudi ya, itu mereka kan lebih mengedepankan kemajuan jasmaninya gitu ya. Sebaliknya dalam tradisi Nasrani gitu ya, itu spiritualnya gitu ya. Kalau Yahudi itu terlalu jasmania gitu ya. Kalau yang Nasrani itu terlalu ruhania gitu ya. Apa namanya? Enggak, pendeta itu nggak boleh nikah ya, dan lain sebagainya. Itu kan mengedepankan sisi rohania gitu. Dalam Islam tidak. Dalam Islam menggabungkan dari sisi jasmani dan sisi rohani gitu. Yang penting keseimbangan di sana. Nah itu kemudian kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi penerus kita, bahwa dalam Islam itu ada penggabungan antara jasmani dan rohani. Jangan terlalu materialis lah. Sedikit-sedikit pertimbangannya, hitungannya itu bukan materi ya. Karena sebaik-baiknya sesuatu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukurannya, standarnya sebetulnya adalah takwa, bukan materi. Nah ini juga jangan sampai kemudian anak cucu kita waliyahzubillah masuk dalam circle LGBT gitu ya. Karena Nabi SAW pernah mewanti-wanti, la'anan Nabi SAW al-mukhannasin minar rijal. Jadi mukhannasin minar rijal itu laki-laki yang agak kewanita-wanitaan, atau sebaliknya wal mutarajjilat minan nisa, atau perempuan yang agak ke laki-lakian. Dan ini kemudian Rasulullah tegas, akhrijuhum min buyutikum gitu. Kalau ada ditemukan dalam kerabat kita, dalam keluarga kita yang berperilaku LGBT, kata Nabi, boleh kita usir gitu. Kita usir dari rumah kita. Oleh karena itu virus-virus yang tidak baik ini hendaknya sejak ini kita ajarkan kepada anak cucu kita, kemudian mereka tidak masuk dalam hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Begitu juga pacaran misalkan. La yahluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitan salisuhuma. Jadi ini hadis terkenal ya, tidak berdua-duaan laki-laki dan perempuan, kecuali yang ketiganya adalah setan. Setan itu kan muslihatnya itu kan luar biasa. Maka kalau anak kita perempuan, apalagi ya, cucu kita itu perempuan, itu apalagi kita betul-betul wanti-wanti gitu. Kita betul-betul lindungi ya, jangan sampai kemudian terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah yang ketiga para jamaah sekalian, setelah tanggung jawab keimanan, tanggung jawab akhlak, berikutnya kita juga memiliki tanggung jawab perkembangan fisik anak cucu kita ya. Dan yang pertama kita lakukan adalah menafkahkan kepada anak cucu kita. Dan Rasulullah itu ketika ada seseorang yang menafkahkan hartanya itu untuk kerabatnya, untuk keluarganya, itu kata Rasulullah justru pahalanya lebih besar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Kata Rasulullah, kalau ada 4 pilihan, kita bersedekah di jalan Allah, kita membebaskan budak, kita bersedekah kepada fakir miskin, kita mensedekahkan kepada keluarga kita. Kata Rasulullah, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahli. Justru yang bernilai ibadah itu ketika kita menafkahkan untuk keluarga kita. Jadi yang mau dikatakan Rasulullah sesungguhnya ya, kalau untuk hal perkembangan fisik anak cucu kita ya, jangan pelit-pelit lah, kira-kira seperti itu ya. Kita perlu kita perlu menginvestasikan untuk kebaikan anak cucu kita. Kenapa? Karena Muslim yang kuat itu tentu lebih disukai oleh Muslim yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Kenapa para jamaah sekalian ini penting bagi anak cucu kita? Karena di dalam surat An-Nisa ya, seperti kita ketahui bahwa ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa itu kan sebetulnya berbicara tentang waris gitu ya.
ternyata sejak dari ayat 6 itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pernah sudah apa sih sebetulnya tujuan dari waris itu? Kata Allah di ayat yang ke-6 kalau tidak salah ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfun 'alaihim. Jadi kita patut was-was, kita patut khawatir ya. Ketika anak cucu kita, generasi kita itu lemah. Para penafsir kemudian menyimpulkan bahwa lemah dalam hal apa? Tentu semuanya. Tetapi ketika kita kaitkan dengan surat An-Nisa dari ayat 6 sampai 12, tentu itu lebih mengarah kepada lemah dalam hal ekonomi. Jadi jangan sampai kemudian anak cucu kita itu lemah dalam hal ekonomi. Kenapa? Walaupun kemudian nanti dalam Islam itu ada syariat waris, ada syariat wakaf, ada syariat hibah dan lain sebagainya. Tetapi di situ lebih mendekati yang namanya jangan sampai anak cucu kita itu lemah dalam hal ekonomi. Maka kita boleh mendekatkan untuk anak cucu kita itu yang terbaik gitu ya. Kita sekolahkan di sekolah yang baik, kita kuliahkan di kampus yang baik gitu ya. Untuk apa? Untuk masa depan mereka. Jangan sampai kemudian mereka menjadi masa depannya kurang cerah. Nah, oleh karena itu disinilah kemudian perlu saya ulangi bahwa dalam hal pendidikan ya, Al-Quran dan Islam itu sekurangnya memberikan kewajiban tanggung jawab kepada kita sebagai orang tua dan kakek untuk kemudian memperhatikan 3 hal. Pertama adalah tanggung jawab keimanan, berikutnya adalah tanggung jawab akhlak, dan yang ketiga adalah tanggung jawab perkembangan fisik anak cucu kita. Nah, sebagai pendahuluan saya cukupkan dulu di sini. Silakan saya kembalikan.